Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Nastiti Ayunintia, NPM 227000080. Di sini saya akan menjelaskan peta masalah dan peta konsep case 6 FBS 3. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peta masalah. Diketahui bahwa pasien laki-laki yang bernama Jojo berumur 5 tahun. Kemudian dilakukan anamnesis. Diketahui keluhan utamanya yaitu BB turun sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya yaitu BAB encer 2 minggu. Ini sebanyak 2-3 kali sehari. Kemudian rewel dan suka menggaruk sekitar anus terutama malam hari. Kemudian riwayat kebiasaannya yaitu suka main tanah liat dan jarang cuci tangan sebelum makan. Dan untuk riwayat sosialnya sendiri, pasien tinggal di pemukiman yang kumuh dan rawan banjir. Lalu setelah dilakukan anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini didapat yaitu berat badannya itu 12 kg, kemudian tinggi badannya 98 cm, dan tampak kurus, kuku, jari panjang dan kotor, serta vital sign-nya yaitu normal. Lalu pada pemeriksaan laboratoriumnya yaitu Hb-nya 10 gram per dl, kemudian LED-nya 30 mm per jam, eosinofilnya meningkat, kemudian pemeriksaan fesisnya yaitu terdapat bakteri Enterobius vermicularis dan Ascaris lumbricoides, kemudian DD-nya yaitu disentri dan cacingan, kemudian diagnosis akhirnya yaitu terkena infeksi enterobiosis dan askariasis. Lalu yang kedua yaitu saya akan membahas peta konsep. Nah, peta konsep ini pada kasus ini diawali dengan Hamming test, di mana Hamming test ini sendiri yaitu cacing-cacingan. Nah, dalam cacing-cacingan ini terdapat beberapa filum, namun pada kasus ini yaitu filum nematoda. Nah, filum nematoda ini juga sendiri terdapat beberapa banyak sekali jenis cacing, namun pada kasus ini hanya 2 cacing yaitu Ascaris lumbricoides dan Enterobius vermicularis. Nah, yang pertama-tama saya akan membahas Ascaris lumbricoides. Nah, Ascaris lumbricoides ini mempunyai 3 tahap, di mana 3 tahap ini yaitu yang pertama telur, larva, dan cacing dewasa. Yang pertama saya akan membahas tentang telur dari Ascaris lumbricoides. Nah, untuk morfologi telur cacing ini dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu dibuahi, kemudian matang, lalu tidak dibuahi, dan dapat fertil maupun infertil, yaitu perpaduan 2 antara itu. Kemudian telur Ascaris ini telur yang dibuahi yaitu bulat lonjong, kemudian ukurannya sampai 45-70 mikro, lalu untuk dinding telurnya tebal dan transparan, lalu terdiri dari 3 lapis, lalu untuk warnanya sendiri yaitu kuning atau kecoklatan. Dan untuk telur matang berisi larva, telur berembrio atau matang atau infektif, kemudian telur dicorticate, di mana telur yang tidak dibuahi atau ini memiliki bentuk lebih lonjong, kemudian lapisannya albuminoid lebih tipis dan ukurannya 88-94 mikro, dan cacing betinanya dapat memproduksi telur sampai dengan 200.000 telur per hari. Kemudian untuk morfologi cacing dewasa sendiri yaitu yang pertama yaitu bentuknya silindris, kemudian jantan panjangnya 10-31 cm, kemudian untuk betina panjangnya 22-35 cm. Kemudian untuk warnanya itu putih kecoklatan atau kuning pucat, dan tubuhnya itu urtikula yang halus bergaris-garis tipis. Lalu untuk mulutnya mempunyai 3 buah bibir, yaitu 1 dorsal dan 2 subventral, di mana untuk yang jantan sendiri yaitu ujung posteriornya runcing dengan ekor melengkung ke arah ventral, dilengkapi 2 buah spikula. Lalu untuk yang betina ujungnya posterior membulat dan lurus. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu pada fase larva. Nah, pada fase larva ini cacing Ascaris lumbricoides
koides ini yaitu berdiameter 0,01 mm, kemudian larva memecah kapiler pulomalis dan menuju alveolus, dan saat berada di alveolus berganti kulit dan panjangnya mencapai 1 hingga 3 mm. Nah, dari larva ini mengakibatkan HB turun, kemudian kurus dan diare. Mengapa bisa mengakibatkan HB turun, kurus dan diare? Yaitu yang pertama yaitu telur Ascaris lumbrioides, yaitu merupakan telur yang infektif atau telur yang dapat mengakibatkan infeksi, kemudian masuk ke dalam mulut, lalu masuk ke dalam usus dan berkembang menjadi larva. Nah, lalu masuk ke paru-paru dan jantung. Nah, di dalam masuk ke paru-paru dan jantung ini melalui peredaran limfa dan peredaran darah. Lalu sehingga menyebabkan HB-nya turun dan kurus. Nah, selain itu akibatnya juga bisa trauma atau peradangan dalam jaringan paru, kemudian alergi, asma, dan demam. Dan untuk yang selanjutnya itu bisa masuk ke eksofagus, lalu masuk ke usus halus. Nah, untuk usus halusnya ini cacing berkembang menjadi cacing dewasa, dapat menyebabkan diare dan kurus juga. Kurusnya ini dalam usus halus yaitu cacingnya dapat menyerap sari-sari makanan sehingga menyebabkan kurus. Lalu untuk diarenya itu karena infeksi cacing dewasa. Nah, akibatnya yaitu dari masuknya usus halus itu juga dapat terjadi rasa yang tidak enak pada perut dan kolik. Dan untuk kemudian dapat disimpulkan bahwa dapat terjadi askariasis dengan pemeriksaan ditemukan telur cacing, kemudian LED dan eosinofil. Kemudian untuk tata laksanaannya sendiri yaitu terbagi menjadi dua, farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologinya itu dengan obat-obatan yaitu albendazole 400 mg single dose, mebendazole 200 mg per oral 3 hari. Kemudian untuk non farmakologinya itu perbaikan higien, sanitasi perorangan dan lingkungan, pengobatan penderita atau sumber infeksi. Kemudian yang kedua yaitu Enterobius vermicularis, di mana juga terdapat 3 fase, yaitu fase cacing dewasa, telur, dan larva. Di sini untuk morfologi umum telur cacing Enterobius vermicularis yaitu seekor cacing betina memproduksi telur sebanyak 11.000 sampai 15.000 butir setiap harinya selama 2 sampai 3 minggu. Setelah itu cacing betina akan mati. Adapun morfologi telurnya yaitu berbentuk lonjong, asimetris, kemudian telurnya tidak berwarna, mempunyai dinding telur yang tembus atau bening, kemudian dia juga agak lebih tebal dari dinding telur cacing tambang dan berisi larva yang hidup. Kemudian telur cacing jarang ditemukan di usus sehingga jarang ditemukan dalam tinja juga, dan ukurannya sendiri yaitu 60 mikron kali 20 sampai 32 mikron. Lalu terdapat 3 lapisan dinding telur, yaitu lapisan yang pertama yaitu lapisan luar, kemudian lapisan kedua, lalu lapisan ketiga. Dan telur menjadi matang dalam waktu 6 jam setelah dikeluarkan. Telur resisten terhadap disinfektan dari udara dingin. Dalam keadaan lembab, telur dapat hidup di dalam 13 hari. Dan untuk morfologi umum cacing dewasa sendiri yaitu habitatnya biasanya di rongga, lalu dan di usus halus yang berdekatan dengan rongga sebelumnya. Dan untuk cacing Enterobius betina yaitu berukuran 8 sampai 13 mm, kemudian memiliki ekor meruncing seperti jarum, bersifat hiper, lalu uterusnya yang grafit, melebar dan penuh telur, dan bermigrasi ke daerah pertenal untuk bertelur dengan cara kontraksi usus.
Lalu untuk cacing yang jantan yaitu berukuran 2-5 mm, berbentuk seperti tanda tanya atau melengkung kemudian lurus, lalu memiliki ekor melingkar dan memiliki spikulum yang jarang ditemukan, dan pada anteriornya terdapat pelebaran seperti pada sayap. Lalu untuk stadium infektifnya yaitu ada telur, larva, dan kista. Nah, untuk kembali lagi ke sini yaitu pada larva terjadi mengakibatkan gatal pada anus di malam hari, kemudian juga dapat menyebabkan kurus. Nah, kenapa bisa terjadi gatal pada anus di malam hari dan kurus? Itu yang pertama-tama cacing enterobiusnya itu masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam usus halus, menetas dan menjadi larva dan dewasa di dalam usus halus. Nah, cacing betina ini bertelur pada malam hari di anus dan menetas di luar anus. Nah, hal inilah dan menyebabkan gatal-gatal. Nah, untuk cacing betinanya bertelur itu selalu di malam hari. Hal ini yang menyebabkan bahwa gatal pada anus di malam hari. Lalu untuk tata laksanaannya itu ada 2, farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologinya itu ada pirantel pamoat 11 mg per kilo, berat per PO dosis tunggal maksimal 1 gram. Kemudian piperazine 65 mg per kilo per BB per PO dosis tunggal maksimal 2,5 gram. Dan untuk non farmakologinya itu kebersihan perorangan, cuci tangan sebelum makan. Dan untuk kembali lagi untuk stadium infektifnya yaitu untuk Ascaris lumbricoides, yaitu bentuk infektifnya yaitu telur infektif berasal dari telur yang fertilized, yaitu telur yang berembrio atau matang infektif. Kemudian untuk Enterobius vermicularis yaitu bentuk infektifnya itu telur infektif, morfologi telurnya yaitu lonjong, asimetris, salah satu sisinya itu datar, kemudian ukurannya 10-30 mikron. Lalu untuk siklus hidup cacing yaitu cacing dapat ditularkan melalui tanah atau soil transmitted helminth atau yang saya sebutkan tadi STH. Nah, untuk cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan stadium hidup di tanah untuk berkembang menjadi bentuk infeksi bagi manusia. Tanah yang terkontaminasi oleh telur cacing semakin meluas, terutama di sekitar rumah pada penduduk yang mempunyai kebiasaan membuang tinja di sembarangan tempat. Hal ini akan memudahkan terjadinya peredaran atau penularan pada masyarakat. Tanah merupakan hobs atau perantara antara tuan rumah dan perkembangan terhadap telur-telur cacing tersebut. Lalu dapat menular dari seseorang terhadap orang lain. Dan untuk yang non STH atau non soil transmitted helminths yaitu cacing yang tergolong non STH antara lain Strongyloidiasis dan cacing kremi atau disebut dengan Enterobius vermicularis. Siklus hidup ini mempunyai 3 macam, yaitu berlangsung dalam 2-3 hari. Kemudian siklus hidup cacing kremi. Cacing dewasa hidup di rongga usus besar, terutama bagian bawah. Sesudah kopulasi, cacing betina turun ke bawah sampai ke anus dan meletakkan telurnya di kulit sekitar anus. Hal inilah yang menyebabkan gatal pada sekitar anus karena terjadi keluar masuknya cacing betina tersebut. Kemudian sesudah bertelur, cacing betina akan mati. Telur ini dengan zat perekat pada kulitnya dapat melekat pada kulit perional, dan juga ada pula yang jatuh terlepas karena ringannya dapat tersebar kemana-mana. Kemudian untuk cara penularannya pada manusia yaitu melalui autoinfeksi, kemudian pernafasan, dan ritofeksi. Lalu untuk autoinfeksi yaitu telur masuk ke dalam tubuh manusia melalui tangan yang menyentuh tinja yang tercemar telur cacing kremi, kemudian masuk ke dalam mulut. Heteroinfeksi, telur tertelan oleh manusia lain sampai di usus menetas sampai jadi cacing dewasa. Dan retrograde infeksi yaitu telur pada anus. Nah, untuk
patogenesisnya Ascaris sendiri, yaitu bila jumlah cacing sedikit, yaitu 10-12 ekor, tidak menimbulkan gejala. Namun kelainan yang ditimbulkan akibat yaitu yang pertama migrasi larva 4-16 hari setelah menelan telur, yaitu dapat terjadi trauma, pendarahan dalam jaringan paru, kemudian reaksi peradangan di sekitar larva, peningkatan mukus di bronkus, dan sensitisasi pada host, alergi, serangan, dan asma. Kemudian demam dan batuk dengan sputum bercampur darah. Dan untuk pada pemeriksaan darahnya yaitu sel eosinofilnya meningkat, pada pemeriksaan auskultasinya yaitu Fezing dan Ronchi. Kemudian untuk cacing dewasa 6-8 minggu setelah menelan telur, habitat cacing dewasa ini di dalam lumen khusus halus menghisap makanan dari host. Gejala klinik tergantung dari jumlah cacing mau berat ringannya infeksi. Kemudian keadaan umum penderita, faktor yang menimbulkan gejala, kemudian faktor mekanisme karena gerak cacing dewasa. Kemudian untuk faktor kronisnya sendiri yaitu karena produksi metabolik dari cacing. Kemudian gejalanya yaitu rasa tidak enak pada perut, diare, kolik, dan lain-lainnya. Dan untuk akibat migrasi cacing dewasa yaitu yang pertama ileus, obstruksi usus, kemudian perforasi usus, cacing menembus dinding usus, kemudian peritrontitis atau komplikasi yang sering dijumpai pada anak-anak. Kemudian patogenesis enterobiasisnya sendiri yaitu gejala klinisnya yaitu prioritas ani malam hari yang menyebabkan luka karena garuk-garuk pada wanita, terjadi salpingritis atau insomnia, dan nafsu makan berkurang. Kemudian untuk prosedur diagnosisnya sendiri yaitu ada pemeriksaan diagnostik dalam penilaian klinis tentang individu, keluarga, dan komunikasi terhadap suatu masalah kesehatan dari proses kehidupan aktual dan kehidupan potensial. Kemudian untuk memiliki gejala spesifik, diagnosis klinik yaitu tidak memiliki gejala spesifik diagnosis atau disebut diagnosis laboratorium. Kemudian diagnosis imunodiagnosis yaitu tidak ada gejala spesifik dan sulit menemukan parasitnya. Untuk pemeriksaannya sendiri terbagi menjadi dua, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif yaitu direct slide, metode apung dan metode selotip, dan lain-lain. Dan untuk yang kedua yaitu untuk kuantitatifnya yaitu metode Stoil dan metode Kato-Katz. Dan untuk pemeriksaan larva juga bisa dapat dari Harada Mori dan dengan metode larva menurut Lohmann. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang PHOP. Yang pertama PHOP yaitu ada health promotion dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya mencuci tangan dengan benar, kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda dan gejala cacing serta cara pencegahannya. Kemudian untuk general spesifik protectionnya itu dengan cuci tangan sebelum makan, memakai alas kaki untuk menghindari telur infektif, kemudian mengonsumsi obat dan cacing. Dan untuk early diagnosisnya yaitu early diagnosis dan prompt treatmentnya yaitu dengan sosialisasi tentang masyarakat pedesaan atau tentang lingkungan perumahan. Kemudian mengkonsumsi obat cacing minimal 6 bulan sekali, kemudian pencegahan secara farmakologi dan non farmakologi. Untuk disability limitationnya yaitu pengobatan dan perawatan yang sempurna agar penderita sembuh dan tidak terjadi komplikasi. Untuk rehabilitasinya yaitu melakukan penyuluhan dan bentuk kegiatan kelanjutan yang harus tetap dilakukan seseorang setelah ia sembuh dari suatu penyakit. Dan untuk BHP-nya yaitu Benen Vincent, di mana dokter memberikan informasi dan penjelasan mengenai penyakit infeksi parasit cacing dan bagaimana cara pencegahannya. Kemudian untuk autonomi, pasien berusia 5 tahun tergolong masih anak-anak sehingga pasien belum memiliki hak untuk mengambil keputusan. Kemudian untuk non-maleficentnya yaitu dengan prinsip do no harm, dokter memberikan pelayanan yang terbaik agar mencegah terjadinya
perburukan dan kecacatan pada pasien. Dan untuk justice-nya yaitu pasien memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan yang terbaik dari dokter tanpa membeda-bedakan status sosialnya. Dan infeksi primernya yaitu dari kasus ini yaitu dari makanan yang terkontaminasi, kemudian main tanah, lalu tidak mencuci tangan, kemudian tidak melakukan perilaku hidup sehat. Dan untuk sekundernya yaitu untuk enterobius yaitu garuk-garuk, kemudian dia tidak cuci tangan sehingga terhirup dan termakan di dalam tubuh. Dan untuk stadium infektifnya Ascaris yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya. Bila ada salah atau kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.